Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لمرضات الله وهدايته وعنايته وإلى حضرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا من نفعنا بعلمه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matan Safinatul Najah. Berikutnya adalah syarat bersuci dari kencing ataupun buang air besar itu dengan batu. Tapi kita lihat aja ya, karena rasanya nanti terakhir aja kita bahas itu. Karena rasanya kita kan tidak bersuci pakai batu, air rasa kita ini banyak ya. Namun itu pun nanti kita akan bahas terakhir aja. Kita buka bawahnya. Faslun furudul wudu sittah. Pasal fardu wajib rukun wudu ada 6 perkara. Al-awwalu an-niyyatu. Awalnya adalah niat. Sepakatnya semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, bahwa dalam berwudu itu wajibnya tetap basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, nggak ada khilaf. Kenapa nggak ada khilafnya? Karena nasnya Al-Quran. Nasnya Al-Quran. Dalam membasuhnya, rukunnya, wajibnya sama. Hanya saja di awal nanti terjadi perbedaan. Itu saja. Kalau basuhnya sama, mana yang nggak dibasuh? Pertama adalah niat. Karena niat itu bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan perbuatan, tapi itu pekerjaan hati. Hadisnya satu, cuma versi ulama banyak membedakan. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Maka disenantilah ya, terjadi perbedaan pendapat di antara 4 mazhab ini. Imam Syafi'i memaknakan bahwa niat di sini adalah bagian daripada rukun. Imam Hanafi enggak. Itu dia. Imam Syafi'i mengatakan rukun. Maka ta'rif niat Imam Syafi'i itu banyak. Maka terkhusus di sini niat itu qasdus syai' ya, qasdus syai' fil qalbi muqtarinan bi fi'lih. Itu ya. Bersahaja di hati diiringi dengan perbuatan. Tuh. Jadi niat sebagai rukun ya. Niat sebagai rukun. Apa rukun? Ma la budda minhu fa huwa minhu. Sesuatu yang harus mesti, dan dia itu dalam
bagian daripada pekerjaan tersebut. Kemudian ats-tsani ghuslul wajhi, basuh wajah. Maka dalam wudu ketika basuh pertama itulah mengkaranahkan, menghimpunkan niat dalam berwudu. Maka dalam basuh pertama itulah yang mesti rata, ya, mesti rata. Jadi ketika basuh wajah, ya, ketika basuh itulah di sana di hati kita mengkasatkan, setidak-tidaknya saja aku berwudu, itu aja dia. Terus basuhan pertama harus rata, dan menyapukannya pun sunat dari atas, bukan dari bawah. Ya, sunat dari atas. Kenapa dari atas? Karena namanya jalan air dari atas ke bawah. Nah, ini dari atas. Terus maka apabila basuhan pertama tidak memadai, maka basuhan kedua itu memadai, maka dikatakan basuhan pertama. Cuma saja dalam hak muka, semua ulama sepakat muka itu wajib dibasuh. Cuma saja bedanya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi nanti beda lagi hak muka itu yang mana. Itu aja kan. Ya, nanti kalau kita lihat nanti ada orang berwajib begini aja dia, berarti ada mazhabnya yang beda ya. Tapi kalau kita bujurnya nih, terus sampai. Makanya ketika istri memakai mukena wajib diperhatikan. Kenapa? Karena ini hak pada muka. Maka nanti kalau seandainya dia memakai mukenanya lewatkannya seperti pakai jilbab begini, dia nampak dagu ininya, maka tidak sah ini. Ya, nggak batal ini. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena nampak auratnya. Tapi ketika dia pakai mukena begini, pas di bawah dagu ini, ini dia. Kalau beginilah perhatikan ya, nanti kalau pakai mukena dia jangan sampai yang begini, nanti ke bawah ini nampak, nggak sah. Kita suami wajib untuk melihat ya, melihat. Nanti kalau salah wajib sampaikan. Maka dalam hak wudu pun seperti itu. Maka perempuan yang tali tudung istilahnya nih ya, jambangnya hak daripada muka wajib basuh. Makanya sudah dipotong ini ya. Cuma kita salah potong sini dipotong. Makanya kalau dia berwudu, rambut ini dinaikkannya ke atas oleh si perempuan. Ternyata ketika basuh muka nggak basah, ini nggak sah ya. Maka turunkan. Kalau panjang turunkan biar basah. Sepele Pak, tapi sepele pun ini telah satu menentukan sah nggak salatnya. Kalau nggak sah wudunya, nggak salah salatnya. Ini dia. Jadi pas menyapu muka. Jadi sengaja ya kita ikuti ya rentetan pada kitab ini sebagai pemerintahan supaya nanti dapat nanti pemahaman yang jelas ya. Itu ya. Ghuslul wajhi, basuh wajah. Benarkan ya. Kita pun yang pakai jenggot, ya. Jangan ngambil sunnah jenggotnya, tapi wudhu jenggot dia nggak tahu. Jenggot panjangnya bukan main. Iya, dengan alasan apa? Nanti malaikat nanti bergantungan. Iya, kalau nggak betul wudhumu, itulah nanti malaikat juga menangkap jenggot kau itu menyampak ke neraka itu. Itu pula ya. Tapi jenggot itu sunnah. Itu pula. Nanti jenggotnya panjang. Kalau kayak gini, pendek kan nggak apa. Yang panjang itu kan, panjang begini. Maka kalau nggak disilangnya begini, salah nanti. Maka kita berwudu ada silangnya gini, biar sampai air itu. Itu dia dalam berwudu. Jadi sunnah tetap sunnah ya. Jadi bapak seandainya yang nggak punya jenggot, cari sunnah yang lain lah. Cuma kalau berani bilang nggak ada sunnah murtad. Itu pula ya. Jenggot walaupun jenggot ya. Kalau nggak ada nggak usah paksakan. Mana Pak ya? Padahal ya usah paksakan lah. Kalau cuma 11 jenggotnya nggak usah paksakan. Banyak sunnah yang lain ya.
Yang penting masih jenggot itu sunnah. Jangan diejek ya, nanti berdosa kita. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini, membasuh tangan serta dua siku. Basuh tangan serta dua siku. Ma'al mirfaqaini. Jadi basuh tangan sampai sini. Yang jadi khawatir kalau basuhnya nanti dari sini, karena sunat membasuh tangan itu dilebihkan. Sunat dilebihkan. Yang jadi khawatir belum lagi rata yang fardunya, dari yang sunat ke fardu ditarik tangannya. Nah, diginikannya. Maka yang nyiram begini tuh, seandainya dari yang sunat ini ditariknya kepada yang fardu untuk meratakan, mustaman. Mustaman. Jadi makanya inilah. Kemudian meratakannya dari fardu. Nah, dari yang rukun ini ratakan, baru ke yang sunat. Kemudian karena tangan itu termasuk daripada rukun wudu, tangan itu ada dua, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, jadi kalau ada orang berwudu kiri duluan baru kanan, sah wudu itu? Hukumnya makruh. Sah. Nah, walaupun makruh bukan haram, jangan dikerjakan. Nah, itu dia. Ini tahunya makruh makan yang bau-bau aja. Apa hukum rokok makruh? Ada yang nggak ngerokok, cepatnya bilang makruh ya. Nah, jadi karena ada pasangan tangannya, maka sunat dahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Gitu. Kemudian basuhan pertama juga mesti rata dulu. Mesti rata dulu. Seandainya basuhan tangan kanannya, basuhan tangan tersebut belum rata pertama, kedua baru rata, maka yang kedua itu baru dihitung basuhan pertama. Jadi pertama wajib, ya kalau betul rata ya. Yang kedua, ketiga sunat. Tapi kalau pertama itu belum rata, kedua tuh rata, baru itu pertama namanya. Baik, berikutnya. Ar-rabi', mashu syai' minar raqsi, membasuh ya, atau menyapu sesuatu dari kepala. Jadi dari mintuk sebahagian kepala nih, nyapu. Jadi ketika kita ada kalimat di pertama tadi, membasuh wajah, maka ini kalimat membasuh dengan menyapu ini beda ini ya. Makanya kalau seandainya ada yang sakit kita wudukan, kita ambillah umpamanya sapu tangan, dibasahkan, nah, dilakukan begini, nggak ada itu ya, itu nggak dikatakan membasuh. Nah itu dia. Seharusnya ambilkan semprot apa itu untuk setrika tuh, mukanya, baru dia segala tangan itu dia. Mana tahu sakit kita diwudukan. Nah, itu diwudukan ya. Nah, membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala. Maka rambut yang tumbuh pada had kepala. Nah, itu ya. Rambut yang tumbuh pada kepala yang ditarikan masih dalam had kepala. Nah, sapukanlah. Nah, itu dia. Dan kemudian al-khamis, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki ya, sampai mata kaki. Nah, baik. Membasuh kaki ini sama dengan basuh tangan. Batasnya satu siku, satu mata kaki. Sunat dilebihkan. Maka dalam meratakannya tetap yang fardu itu diratakan. Jangan yang sunat tarik kepada yang fardu. Nanti dia
mustamal. Nah, kemudian nggak masuk di sini telinga, tapi pada mazhab Syafi'i telinga itu dimasuk karena tangan dan kaki punya pasangan satu. Yang kedua, tangan dan kaki termasuk rukun dan nas dalam Al-Quran, maka kesunahan tersebut disampaikan baginda Rasulullah, sunat mendahulukan yang kanan. Sedangkan kuping karena tidak termasuk dalam nas, maka tidak sunat membasuhnya kuping kanan dulu baru kuping kiri. Sunatnya itu dua-dua. Itu dia. Ya, sunatnya dua-dua. Jadi kalau kita basuhkan, ya kita ambil air ini, tangan jari telunjuk masuk, putar. Nah, jadi bukan. Itu kebanyakan orang seperti itu, orang awam yang nggak paham ya. Tapi kita harus menyampaikan. Nah, itu masukkan. As-sadisu at-tartibu, tertib wajib. Wajib tertib. Apa tertib itu? Mendahulukan yang dahulu, mengemudikan yang kemudian. Apa itu mawalat? Berturut-turut. Dalam berwudu wajib mawalat atau sunat mawalat? Dalam wudu wajib tertib atau sunat tertib? Wajib tertib atau sunat tertib? Sunat mawalat atau wajib mawalat? Iya, sunat mawalat. Wajib tertib. Dalam Fatihah sunat tertib atau wajib tertib? Sunat mawalat atau wajib mawalat? Wajib mawalat. Wajib mawalat, wajib tertib. Maka nggak boleh diam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Merenung dia dulu, mengenang dosa-dosanya, menangis terisa-isa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal Fatihahnya. Atau diselingi sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersih dia. Alhamdulillah. Batal Fatihahnya. Ulang pertama Fatihahnya. Fatihahnya batal. Sholatnya enggak batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengarnya orang sebelah, saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Batal sholatnya? Tidak. Enggak. Batal Fatihahnya. Ulang Fatihahnya. Pintar jadi guru dan bisa ya. Faslun. Ini suatu fasal. An-niyatu, niat itu qasdu syai', bersahaja sesuatu, muqtarinan, diiringi bifi'lihi, dengan perbuatan. Jadi bersahaja seiring dengan perbuatan. Itu dia. Jadi bukan pasang niatnya dulu baru berbuat. Ketika berbuat itulah di hati beserta. Beserta. Nah, cuma nanti baca nawaitu usolli itu sunnah. Itu aja. Nah, ini jelasannya. Wa mahalluha, dan tempat niat itu al-qalbu, di hati. Tempat niat itu di hati, bukan lidah, tapi di hati. Kata Imam Syafi'i, lidah itu membantu. Nah, itu. Maka sunnah kita. Maka dikatanya wa talaffuzu, dan melafazkannya biha, melapaskan daripada niat tersebut sunnatun, sunnat hukumnya, ya. Melapaskan niat itu sunnat. Apalagi wa waktuha, dan waktunya enda wasli, ketika mandi, awali juz'in, awal basuh sebahagian minal wajah, dari tubuh. Jadi nggak ada kalau di dalam mandi janabah tuh nggak ada yang dibilangkan harus basuh ini dulu, nggak ada. Basah kanan kiri itu sunnah. Yang manakah pertama dibasuh dalam mandi wajib? Apakah wajib kepala dulu? Enggak. Hukumnya sunnah, enggak ada. Cuma sunnah dari kepala dulu. Kenapa? Memandang dari yang atas.
supaya air itu bisa mengalir. Nah, itu dia. Nggak ada ketetapan mutlak. Maka dikatakannya watartibu, dan tertibnya alla yuqaddama, nggak ada yang mendahului udwun ala udwin, satu anggota nggak ada. Nggak mesti harus basuh ini dulu, nggak. Cuma sunnat basuh sebelah sunnat, ya, sunnat. Cuma karena tadi jalan air dari atas ke bawah, sunnah dari kepala dulu siramkan supaya air itu mengalir. Nah, ini dia. Ini kan kita sunnahnya, ya. Yang penting pokoknya wajibnya itu nanti kita sampaikan rukunnya, ya. Nah, setelah kita berbicara tentang wudhu dan cara niat, tentu tak terlepas wajib kita berbicara hukum air. Karena air itu sebagai alat mensucikan yang terutama. Kita belajar tafsir, kita belajar ilmu nahu, ilmu sharaf, mantik, bayan, balaghah, ma'ani, semua dipelajari. Ilmu thariqat, zikir luar biasa. Tapi hukum air nggak ngerti. Oh, sama aja, nggak ada artinya, ya. Walaupun sepele hukum air, ingat mati pun nanti pakai air. Maka jangan bosan-bosan. Kok kaji-kaji aja, sekali-kali kaji api, kenapa? Kaji api dia, kaji 4 anasir itu ya. Yakin nanti kalau mati nggak dibakar, pakai air juga. Baik, dikit lagi. Faslun, ini suatu fasal. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Air itu dalam fikih ada dikatakan air sedikit, ada dikatakan dengan air banyak. Apa itu air sedikit? Apa itu air banyak? Air sedikit itu air yang nggak capai 2 kula. Air banyak air mencapai 2 kula. Maka dikatakannya al-qalilu ma dunal qullatain. Air sedikit itu mencapai 2 kula. Wal kathiru qullatan fa aktsar. Dan air banyak itu mencapai 2 kula banyaknya. Al-qalilu, tapi ada ketentuan. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati. Air sedikit itu apabila kejatuhan najis dalamnya, walaupun tak berubah, walaupun tidak berubah fihi wa illam yataghayyar, walaupun tak berubah wa illam yataghayyar, walaupun tak berubah, air yang sedikit itu kalau masuk najis maka itu menjadi najis. Walaupun nggak berubah bau, rasa, warna, tetap jadi tuan najis, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air itu air sedikit, nggak sampai 2 kula. Tapi wal ma'ul kathiru, dan air banyak itu yang mencapai 2 kula, la yatanajjasu, ya, tak dikatakan najis illa kecuali idza taghayyara, apabila berubahlah ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, au rihuhu, atau baunya. Berubah salah satu baru. Bagaimanakah ketentuan 2 kula? Maka banyak ulama mentafsirkan, kita ikut ulama jumhur sajalah. Mana dia? 60 cm ke 60 cm saja. Sehasta 4 jari, 60 cm panjang, lebar, ujur sangkar lah itu. Bagusnya lebihkan. Kalau sudah 2 kula masuk najis, lihat adakah berubah salah satu sifat. Kalau nggak ada, jadi nggak apa-apa. Nah, itu bedanya air yang banyak. Maka di rumah kita kalau ada tong, tapi saya rasa kalau tong yang dipajak ikan belong yang tinggi itu ada kan, itu lebih 2 kula itu. Saya hitung tuh sampai segini tuh panjang itu kan. Itu lebih 2 kula. Kalau itu aman lah. Tapi kalau tongnya anti pecah, warna hitam, mandi wajib, kesana itu masuk dalam, hukumnya musta'amal. Kembali air itu suci, tapi tak boleh untuk disucikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup. Ya. Doa kita dulu ya, nanti bertanya jawab.